Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 4. Bagaimana dengan pengetahuan? Tahu saja tidak cukup. Kita harus menerapkannya. Mau saja tidak cukup. Kita harus melakukannya. Johann Wolfgang von Goethe. Sarapan adalah sebuah intuisi yang dahsyat. Aktivitas ini terkesan mengabadikan dirinya sendiri. Hampir semua orang melakukannya. Sejumlah kajian telah menunjukkan bahwa sarapan adalah waktu paling penting dalam sehari. Hidangan sarapan banyak mengandung kalsium dan serat. Hampir tidak ada variasi dalam zat gizi pada sarapan kita dari hari ke hari. Yang ada, makan pada Selasa pagi biasanya sama dengan yang akan Anda makan pada Jumat pagi. Hidangan saat makan siang dan makan malam cenderung mengandung bahan yang tidak bermasalah, seperti natrium dan lemak jauh. Makanan ini juga menjadi sumber sebagian besar kalori untuk satu hari. Sarapan, bagi kebanyakan dari kita, adalah sebuah kebiasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat dari bab terakhir, kita bisa mengerti mengapa. Kita biasanya makan sarapan dalam konteks yang sama, entah di ruang makan atau di jalan. Petunjuk konteks yang berulang mengaktifkan kebiasaan yang sama, berulang-ulang. Selain itu, pagi hari umumnya bukan waktu untuk membuat keputusan sadar. Kita biasanya terburu-buru, maka kita mengambil apapun dari lemari sambil mencoba memastikan apakah anak-anak sudah membawa PR mereka. Kita beraksi begitu saja, menuang jus, mengolesi roti dengan mentega, atau bisa jadi kita langsung pergi tanpa makan apapun kemudian singgah di gerai kopi dalam perjalanan ke tempat kerja. Sarapan adalah wujud hebat dari kebiasaan. Intinya adalah konteks. Untuk melihat apa yang terjadi ketika kita mencoba membiasakan asupan masakan tanpa pemahaman yang tepat tentang kebiasaan, kita hanya perlu melihat angka 5. Berapa banyak buah dan sayuran yang harus Anda makan tiap hari? Anda barangkali sudah siap dengan jawaban Anda. 5. Angka ini berasal dari salah satu kampanye kesehatan publik terbaik yang pernah diluncurkan. Kampanye ini dimulai di California pada 1988 oleh seorang pejabat cerdas di California State Department for Health Service, Ken Kaiser. Petani California yang memproduksi sekitar setengah dari semua buah-buahan, kacang, dan sayuran di Amerika Serikat harus mencari pasar baru. Mereka menemukan seorang berjiwa dagang di lingkungan pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan itu, bukti ilmiah menegaskan bahwa gaya hidup kita ikut berperan dalam berbagai bentuk risiko kanker. Sebutlah ini perkawinan yang bahagia antara perdagangan dan sains. Menurut Kaiser, dimulai pada pertengahan hingga akhir 1970-an, peran pola makan dalam mencegah penyakit kanker dan jantung serta kondisi lainnya sangat jelas. Sebuah ulasan ilmiah yang bagus pada 1981 menulis tentang risiko kanker yang nyata dari berat badan berlebih dan kebiasaan merokok. Bahkan, pada masa itu, sains sudah jelas. Kualitas pola makan kebanyakan orang dan merokok merupakan penentu utama risiko kanker. Pada waktu itu, ada banyak opini tentang pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur, tapi data konkretnya hampir tak ada. Meski demikian, Kaiser tidak gentar. Ia mengajak National Cancer Institute bermitra dengan agribisnis California, diwakili oleh sebuah yayasan bernama Food for Better Health Foundation. Mereka menciptakan program 5 A Day for Better Health bersama-sama, seperti apa yang kerap terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sesuatu yang dimulai di California akhirnya menyebar ke seluruh negeri, kemudian ke seluruh dunia. Akhirnya, World Health Organization terus memperlakukannya. Seperti kata National Cancer Institute, angka 5 itu jelas, mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Ada keletakan di situ. Mujurnya, mereka juga berhasil memprediksi masa depan dengan semboyan ini. Sebuah penelitian tahun 2014 mengungkapkan penurunan kecil pada angka kematian manusia seiring dengan konsumsi buah dan sayuran tiap hari, sampai sekitar 5 porsi. Mengkonsumsi lebih banyak dari itu tidak lebih mengurangi resiko kematian. Optimisme terhadap program itu tinggi. Wartawan dibanjiri dengan informasi. Iklan dibuat dengan berbagai kartun lucu dan jingle yang menarik.
Para swalayan memasang stiker dan informasi tentang produk yang dianjurkan. Anak-anak sekolah sengaja diajak berkunjung ke pasar swalayan. Program 5-a-day week diciptakan untuk menyebarkan semboyan itu. Buku-buku kecil berisi resep dibagi-bagikan. Semua usaha itu membawakan hasil. Berdasarkan pengukuran yang tersedia, program pendidikan itu sukses sekali. Pada Agustus 1991, tepat sebelum upaya itu dimulai, National Cancer Institute dan para petani mengadakan sebuah survei melalui telepon. Sekitar 8% warga Amerika sadar bahwa mereka harus makan setidaknya 5 porsi buah dan sayuran tiap hari. Pada 1997, hasil yang diperoleh luar biasa berbeda. 39% orang Amerika tahu bahwa mereka harus makan 5 porsi buah dan sayuran tiap hari. Itu sebuah kampanye yang terbilang sukses. Akan tetapi, buku ini bukan tentang kampanye dan kebijakan. Ini buku tentang mengubah hidup secara nyata. Maka pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana dengan tindakan konkretnya? Tujuan program itu adalah membuat orang mengkonsumsi buah dan sayuran lebih banyak. Berhasilkah? Pada awal kampanye itu, dari 1988 sampai 1994, 11% orang Amerika mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Hampir 1 dasawarsa kemudian, presentasi itu tidak berubah. Perubahan kesadaran itu nyata, namun perubahan perilaku tidak terjadi. Menanggapi hal itu, pemerintah menjadi semakin ambisius. Mungkin 5 porsi buah dan sayuran belum cukup. Angka yang benar sekarang adalah makan sebanyak mungkin. Sejak 2007, program itu telah diberi nama baru, Fruit and Veggies More Matters. Dan sekarang, bulan September dicanangkan sebagai bulan buah dan sayuran lebih banyak lebih baik. Namun, warga Amerika masih belum tergerak. Pada 2013, hanya 13% orang Amerika yang makan 2 porsi buah seperti yang dianjurkan dan 9% makan 3 porsi sayuran. Negara lain cenderung lebih sukses. Di Inggris misalnya, 29% warganya mengkonsumsi 5 porsi sayur dalam sehari. Dari satu sisi, ini membingungkan. Orang Amerika takut terhadap kanker, momok kesehatan nomor 1, dan bukti bahwa buah dan sayuran dapat membantu kita menghindari kanker itu kuat. Memang, sekarang banyak orang yakin tentang manfaat makan buah dan sayuran. Kita semua tahu itu penting. Kita tahu ini akan melindungi kita dari penyakit yang paling menakutkan. Kita tahu apa yang seharusnya kita perbuat, tetapi perilaku kita tidak berubah. Terdengar familiar? Mengapa kita tidak bisa menjadikan konsumsi buah dan sayuran sebagai institusi yang kuat seperti sarapan? Sebenarnya bisa. Kita hanya perlu tahu caranya. Hampir setengah proses persiapan dan konsumsi makanan berangkat dari kebiasaan. Kita semua makan karena kebiasaan. Sebagaimana kita pelajari dalam bab terakhir, sekadar mengetahui sesuatu tidak akan langsung membentuk kebiasaan yang mapan. Sandi prosedural lah yang melindungi kebiasaan dari pengetahuan dan penilaian yang abstrak. 43% dalam diri kita akan terus menjalankannya tanpa mempedulikan rasa takut dan rasa tanggung jawab kita. Mudah melihat bagaimana 43% kemudian makan kita menjadi otomatis. Makan memiliki semua komponen dasar pembentukan kebiasaan. Kita sering makan, biasanya kita melakukannya dalam konteks yang sama. Dan paling tidak pada awalnya, kegiatan ini berbasis imbalan. Makan sangat mudah dijadikan kebiasaan. Bukti dan sifat habitual makan datang dari sebuah kajian sangat cermat, yang mengevaluasi apa yang dimakan oleh lebih dari 1.000 orang pada tiap acara makan selama 4 minggu. Di akhir setiap hari, para partisipan mencatat makanan apa yang mereka konsumsi dan mengirimkan laporannya kepada peneliti. Demi mendapatkan informasi dasar yang rinci, para peneliti menganalisis komposisi nutrisi tiap jenis makanan, lemak, karbohidrat, serat, natrium, kalsium, dan kalori. Sebagaimana telah dibahas, sarapan lebih menonjol, baik dalam hal nutrisi ataupun konsistensi. Makan siang agak bervariasi, tergantung apakah aktivitas itu dilakukan di kantin kantor, restoran, atau di meja kerja. Makan malam lebih memberi ruang untuk improvisasi. Dalam kajian ini, akhir pekan adalah sesuatu yang berbeda. Para partisipan cenderung mengkonsumsi sedikit lebih banyak kalori dan makanan tinggi kalori biasanya dikonsumsi di awal hari. Karena mudah dijadikan kebiasaan,
makan juga media yang populer dan berguna untuk melakukan kajian tentang kebiasaan secara umum. Ada sebuah kajian yang secara khusus dilangsungkan untuk menunjukkan betapa petunjuk konteks yang sangat spesifik dan konkret dapat merampas keagenan kita secara diam-diam. Para peneliti menyediakan makanan dan minuman bagi tiap partisipan selama 22 hari. Dalam proses 11 hari pertama, sebagian partisipan mendapat porsi makanan yang normal, yang lain mendapatkan porsi lebih besar, tepatnya 50% lebih besar. Semua partisipan diminta mengkonsumsi sebanyak atau sedikit yang mereka inginkan. Kemudian, setiap orang diberi cuti 2 pekan sebelum kajian dimulai lagi. Selama 11 hari terakhir, pola makan mereka ditukar. Partisipan yang memperoleh porsi makan normal kini mendapatkan porsi lebih besar dan sebaliknya. Ketika diberi porsi lebih besar, para partisipan makan 423 kalori lebih banyak perharinya daripada ketika mereka diberi makan dengan porsi normal. Anda mungkin berpikir bahwa jika mereka mendapatkan porsi normal di babak awal, mereka akan merasakan bedanya dan membatasi makan mereka ketika porsi diperbesar. Namun, para partisipan tidak melakukan kompensasi. Mereka terus mengkonsumsi persentase yang sama dari makanan yang dihidangkan, tidak peduli besar porsinya, dan itu membuat mereka memasukkan 4.636 kalori lebih banyak selama 11 hari dengan porsi lebih besar daripada ketika diberi porsi normal. Dalam kehidupan nyata kita, porsi makanan tidak berubah terlalu besar setiap beberapa minggu. Yang sering terjadi, kita menentukan porsi makan kita sendiri, entah ketika memasak atau memesan makanan. Namun, yang indah dari kajian ini bukanlah rekonsentrasi terhadap kebiasaan makanan kita, melainkan kemampuannya dalam menunjukkan bagaimana memperbesar porsi makan jelas memisahkan petunjuk yang memicu keinginan makan secara otomatis. Jumlah relatif makanan di piring kita dari petunjuk internal yang kita yakini telah mengatur kita. Misalnya, tingkat kepuasan yang kita rasakan. Dengan memisahkan petunjuk yang terkait dengan kebiasaan dari pikiran sadar, kajian itu menunjukkan bahwa kita makan karena petunjuk yang tersedia. Selama ada makanan di piring, kita akan melanjutkan kebiasaan itu. Yang membesarkan hati adalah penilaian kita tentang berapa banyak yang kita makan seringkali keliru. Dalam kajian di sebuah kantin, misalnya, para pelanggan rutin diberi porsi standar untuk pasta dan keju, 1.800 kalori selama beberapa hari. Mereka mengkonsumsi hampir semuanya rata-rata 1.700 kalori. Di hari lain, para peneliti mengatur agar kantin memperbesar porsi sehingga yang disajikan menjadi 50% lebih banyak, 2.600 kalori. Para pelanggan pun rutin makan 43% lebih banyak, 2.400 kalori. Ketika disurvei sesudah makan, semua pelanggan menilai bahwa porsi yang mereka makan sama dengan yang biasa mereka makan saat makan siang. Mereka juga mengatakan bahwa porsi itu pas bagi mereka. Ini tidak akurat, kecuali jika mereka adalah atlet sepeda jarak jauh berusia 18 tahun. Mahasiswa sering makan makanan cepat saji. Beberapa dari mereka bahkan bisa mengkonsumsi 10 kali dalam sepekan. Rata-rata, mereka makan makanan cepat saji lebih dari 4 kali sepekan. Setidaknya, menurut penelitian saya dan Mindy G soal kebiasaan makan fast food, kami meminta para mahasiswa mencatat setiap kali mereka ingin membeli makanan cepat saji selama seminggu berikutnya. Kami menerima jawaban iya dan tidak, yang biasa saja hingga yang mutlak dan tidak pasti. Kemudian, untuk pekan berikutnya, mereka diminta masuk ke situ web kami setiap malam dan melaporkan berapa kali mereka telah membeli makanan cepat saji hari itu. Para mahasiswa yang melaporkan kebiasaan kuat, mereka saling membelinya pada waktu yang sama, tiap hari, di restoran yang sama, sebagai bagian rutinitas normal mereka, terus menjalankan praktik itu, bahkan ketika mereka tidak menginginkan pekan itu. Niat mereka tidak sebanding dengan kebiasaan mereka. Satu cara lain untuk mengatakan hal ini adalah kita sering tidak menyadari apa yang dilakukan oleh kebiasaan kita. Ini seolah-olah kebiasaan bekerja paralel dengan kita, tetapi di luar alam sadar. Para mahasiswa membeli dan makan secara otomatis berulang kali.
Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memiliki kebiasaan makan makanan cepat saji? Kelompok inilah yang dipandu oleh niat sadar mereka. Kalau mereka mengatakan akan cuti makan makanan cepat saji, mereka benar-benar melakukannya. Jika mereka mengatakan barangkali akan makan makanan cepat saji selama sepekan itu, mereka juga melakukannya. Mahasiswa-mahasiswa ini memiliki rencana yang sadar, dan tanpa kebiasaan yang menjadi penghalang, mereka melakukannya. Bagian dalam hidup kita yang belum dikuasai oleh pribadi habitual memang masih tunduk kepada kemauan kita dan dapat menerima pembentukan kebiasaan baru. Program 5 a Day for Better Health adalah gerakan untuk mengubah perilaku. Program ini mengajarkan pentingnya makanan sehat, tetapi tidak menyentuh 43% pola makan kita yang sudah menjadi kebiasaan. Setelah dicerahkan oleh kampanye buah dan sayuran, masyarakat Amerika pergi ke pasar swalayan tetapi memilih yang selalu mereka pilih. Barangkali karena terbiasa melewati lorong buah dan sayuran begitu saja, mereka terus mengambil cemilan dan makanan manis. Pilihan mereka tidak terpengaruh oleh pengetahuan tentang dampak kebiasaan itu bagi kesehatan mereka. Pada akhirnya, kampanye itu menjadi bukti tak terduga tentang tidak adanya hubungan antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita kerjakan. Ketidakterhubungan ini memiliki asal-usul yang mendalam pada otak manusia. Sebuah mobil baru selesai dirakit di sebuah pabrik yang modern. Ribuan komponen dan bahan baja, aluminium, fiberglass, kulit dicetak sesuai bentuk di bawah arahan para teknisi agar saling sesuai menjadi sebuah kesatuan. Dalam pikiran para perancang, perakitan adalah proses rekonstruksi fisik sebuah mobil yang sudah ada, sesuatu yang keramat. Mobil adalah produk yang cerdas dan efisien. Otak manusia bukan produk yang dirakit menggunakan rencana, juga bukan produk yang cerdas dan efisien. Otak adalah sebuah kolase berbagai bagian yang menakjubkan. Ia tidak berkembang sekaligus layaknya organ tunggal. Sebaliknya, otak berkembang sesuai situasi dan kondisi sepanjang sejarah spesies kita. Daerah saraf baru fungsi mental berkembang sejalan dengan yang sudah ada. Ketika daerah baru itu berkembang, berubah dan mungkin saja hilang, daerah itu memodifikasi kemampuan pikiran manusia. Akibatnya, otak kita memiliki miliaran neuron yang membentuk sejumlah bagian yang saling berhubungan, yang masing-masing mungkin telah berkembang pada waktu yang berbeda. Jaringan saraf yang berbeda-beda ini dikhususkan untuk menjalankan fungsi yang sedikit berbeda. Dengan metode teknologi tinggi seperti pemindai Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) yang kita bahas pada bab 3, para peneliti dapat melacak pola aktivasi dalam otak melalui perubahan aliran darah. Mereka dapat mengevaluasi daerah saraf mana yang aktif ketika kita menjalankan tugas berulang kali dan mengembangkan sebuah kebiasaan. Ada baiknya mengikuti seperti apa proses ini secara neurologis. Perubahan dimulai dengan kesadaran diri dan tidak ada cara yang lebih harfiah untuk menjadi sadar diri selain dengan mempelajari neurobiologi Anda sendiri. Proses pembentukan kebiasaan sering dimulai dengan keputusan kita. Kita membentuk sebuah niat untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Pertama kali Anda mencoba membuat sebuah resep baru untuk makan malam atau menggunakan sebuah aplikasi baru, Anda membuat keputusan dan memikirkan apa yang harus dilakukan agar mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bahan apa yang harus saya tambahkan sesudah ini? Fungsi apa yang saya gunakan sekarang? Jika menambahkan bahan yang tepat, maka Anda mendapatkan imbalan berupa hidangan baru yang lezat. Tekan fungsi yang tepat pada papan ketik, maka Anda akan berhasil memasukkan data untuk dikirim atau merekam sebuah kejadian. Anda mempelajari apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan imbalan yang Anda cari. Belajar dari imbalan seperti ini berhubungan dengan sebuah daerah saraf yang disebut basal ganglia. Seperti yang tampak dalam gambar, jika Anda terhubung dengan sebuah pemindai fMRI, ketika pertama kali mengerjakan tugas-tugas ini, otak Anda akan menunjukkan aktivasi paling besar di sebuah sistem saraf yang dikenal sebagai associative loop. Ini meliputi sebuah bagian dalam basal ganglia, yaitu caudate nucleus, selain otak tengah dan prefrontal cortex yang dihubungkan dengan kendali diri, perencanaan dan pikiran abstrak.
Daerah kendali eksekutif ini merupakan daerah saraf yang paling sering digunakan oleh rekan kerja Anda yang sangat konsisten dan berprestasi. Sosok yang terkesan tidak perlu mencari bantuan sama sekali kepada pribadi keduanya. Kebanyakan dari kita biasanya lebih jarang memanfaatkan kawasan otak pilihan ini. Oleh sebab itu, ini menyebabkan ketergantungan kita pada beberapa bagian lain untuk mencapai prestasi tinggi. Apabila Anda menyukai resep makan malam itu dan membuatnya berulang kali, atau jika sebuah aplikasi baru menjadi sebuah kebutuhan, berarti fungsi otak Anda bergeser. Saat kita mengulang sebuah aksi dengan rutin, pemindaian otak menunjukkan meningkatnya aktivasi saraf pada sensor motorik loop otak. Ini menghubungkan sebuah bagian yang berbeda di basal ganglia, putamen, dengan sensomotor kortiks dan bagian pada otak tengah untuk membentuk jaringan sensomotor. Aksi Anda telah membuat jalur perhubungan pada otak Anda. Bagi siapapun yang mengamati, Anda tampak seperti sedang mengajarkan sesuatu yang sama seperti ketika Anda mempelajari aksi tersebut. Namun, sekarang otak Anda disibukkan oleh sistem saraf yang agak berbeda. Penyusunan ulang hubungan ini memudahkan pengulangan yang pernah Anda kerjakan di masa lalu. Anda memberi tanggapan secara otomatis dan lebih jarang membuat keputusan sadar. Anda tidak perlu memeriksa seberapa banyak garam yang harus ditambahkan sesudah menuang tepung, atau mengingat untuk tetap menekan sebuah tombol komputer. Anda tidak lagi cemas tentang seperti apa hasil resep Anda, atau apakah Anda akan berhasil mengakses sebuah unggahan blog. Anda telah membentuk sebuah kebiasaan. Dalam sebuah kebetulan yang menguntungkan untuk diteliti, semua mamalia bisa mengembangkan kebiasaan. Manusia, anjing, hingga paus bertahan hidup dari mempelajari hubungan yang terjadi antara aksi dan imbalan. Sistem saraf kita terstruktur dengan cara yang serupa untuk belajar dari imbalan. Dengan latihan yang cukup, semuanya dapat mempelajari hubungan kebiasaan antara konteks dan tanggapan yang dihasilkan. Penelitian menggunakan tikus telah menghasilkan banyak wawasan penting tentang kebiasaan manusia. Dan dengan tikus, peneliti dapat menggunakan intervensi yang lebih instruktif daripada eksperimen dengan manusia. Dengan tikus misalnya, sebuah daerah tertentu pada otak dapat dilumpuhkan untuk mempelajari pengaruhnya, sesuatu yang tak mungkin dapat diterapkan pada manusia. Banyak terobosan dalam bidang kedokteran yang berhasil mengurangi penderitaan manusia diawali oleh eksperimen dengan tikus. Tikus kesulitan mempelajari apa yang harus mereka lakukan untuk mendapat imbalan sesudah rangkaian dorsomedial starium mereka dilukai, sebuah daerah pada otak tikus yang serupa dengan anterior caudate pada manusia. Tikus yang dibuat cacat dengan cara ini tidak mudah belajar untuk mendapatkan imbalan dari menekan sebuah tuas di dalam kandang atau belok ke arah tertentu dalam sebuah labirin. Melumpuhkan bagian lain dalam otak memiliki pengaruh yang berbeda pula. Tikus mengalami kesulitan dalam menjalankan kebiasaan sesudah mengalami kerusakan pada rangkaian dorsolateral starium, yaitu bagian yang setara dengan putamen pada manusia. Meskipun memiliki riwayat latihan di labirin atau pada dengan tuas, begitu ada bagian otaknya yang rusak, tikus tak lagi bisa menjalankan kebiasaan yang pernah mereka pelajari. Eksperimen macam ini mengandung arti bahwa kita dapat mengembangkan semacam atlas untuk otak dan fungsi umumnya. Padahal sebelumnya ini adalah daratan yang misterius dan serba gelap. Meski demikian, otak kita tidak sama dengan otak tikus. Otak manusia mengembangkan daerah saraf lain yang memungkinkan kita untuk berbicara, membuat perenungan, mengingat, dan merencanakan. Kita tidak bisa membandingkan tikus dengan manusia dalam hal kemampuan membuat rencana, tetapi kita dapat membandingkan kedua spesies ini dalam hal cara mempelajari kebiasaan. Salah satu temuan paling awal dalam ilmu saraf yang membantu menghidupkan kembali minat untuk mempelajari kebiasaan adalah sebuah kajian tahun 1990-an yang memisahkan pembelajaran kebiasaan pada manusia dari pemahaman sadar. Kajian itu menggunakan logika yang sama dari penelitian yang melumpuhkan bagian tertentu pada otak tikus, tetapi dengan mengeksplorasi kemampuan belajar pada pasien yang memiliki kelainan syaraf. 20 partisipan menderita penyakit Parkinson yang menyerang sistem kendali motorik dalam basal ganglia, terutama putamen, dan merusak kemampuan mempelajari kebiasaan baru, bahkan termasuk yang bukan motorik.
serta mengaktifkan kebiasaan lama. 12 partisipan adalah pasien penderita amnesia yang mengalami disfungsi pada suatu daerah otak yang berbeda, hipokampus, daerah yang berpengaruh pada kemampuan mengingat berbagai peristiwa baru. Sebuah partisipan memainkan sebuah game yang mengharuskan mereka berpura-pura menjadi peramal cuaca. Mereka berulang kali diberi perangkat kartu mainan dan diharapkan mempelajari pola mana yang menunjukkan bahwa hari akan hujan dan mana yang akan menunjukkan hari akan cerah. Pasien Parkinson dapat menerangkan tugas dan perintah yang diberikan. Mereka tahu dengan sadar apa yang harus dikerjakan. Namun, sesudah berapa kali pun berlatih, mereka tidak berhasil mempelajari koneksi antara petunjuk kartu dan respon imbalan, ramalan cuaca atau cerah. Mereka tidak mampu membentuk kebiasaan. Kebalikan dari itu, para penderita amnesia lebih mudah menguasai kebiasaan sesudah berlatih beberapa lama. Setelah 50 kali mencoba meramal cuaca, mereka berhasil membuat ramalan yang akurat berdasarkan kartu. Namun, ketika ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, mereka tidak mampu mengingat perintah atau detail yang telah mereka lihat, seolah-olah mereka hampir tidak memiliki memori sadar tentang yang telah mereka kerjakan walaupun kebiasaan mereka berjalan dengan mulus. Penelitian ini menghasilkan salah satu wawasan pertama tentang mekanika saraf dalam pembentukan kebiasaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada manusia, pembelajaran kebiasaan tidak berada di atas atau di bawah sistem pembelajaran yang lebih sadar. Sebagaimana diasumsikan oleh banyak peneliti selama revolusi kognitif, kebiasaan hidup di dalam struktur saraf yang tersembunyi dan tidak mudah berubah, struktur yang mendasar bagi kehidupan mamalia. Potensi kita untuk memikirkan hal rumit dan abstrak membantu memisahkan kita dari kerabat hewani kita. Itulah yang biasa kita pikirkan ketika berpikir tentang diri sendiri. Namun, itu tidak harus diikuti dengan kesimpulan bahwa apa yang membedakan kita adalah hal yang paling penting tentang siapa diri kita. Kajian seperti ini menunjukkan bahwa kompetensi mental pokok kita berperan banyak dalam membuat kebiasaan, seperti membuat rencana. Banyak penemuan lain yang perlu dihargai. Penelitian selanjutnya yang mengagungkan pemindaian fMRI berhasil melacak jejak saraf yang khas dari kebiasaan dalam jaringan sensomotor, terutama putamen dengan tugas lain meramalkan cuaca, terutama tugas yang meliputi serangkaian tanggapan. Ketika kita belajar mengetik dengan pola yang berulang, kita belajar menghubungkan sebuah petunjuk, misalnya sinyal untuk menekan tombol tertentu, dengan sebuah tanggapan, misalnya ketukan sebuah jari. Dengan latihan menjalankan tugas seperti itu, sistem saraf kebiasaan menjadi terhubung dengan meningkatkan aktivasi dalam putamen. Kajian saraf tentang kebiasaan bisa menjadi membingungkan karena sistem saraf kebiasaan yang berorientasi pada sasaran saling terhubung dan sering bekerja sama. Kita tidak harus mengintip ke dalam otak untuk tahu bahwa ini benar. Sedikit sekali bagian yang dapat diuraikan seputar hidup kita yang murni tersendiri atau sebaliknya, dan daerah abu-abu antar pribadi menciptakan ambiguitas dalam temuan empiris seputar kebiasaan. Berkendara misalnya, meliputi serangkaian pertukaran terus-menerus antara bereaksi terhadap hal-hal tak terduga. Pikiran sadar ketika sebuah mobil lain menyalip terlalu dekat dan kebiasaan reaksi dipicu konteks ketika berkendara di rute yang akrab. Tugas lain mungkin dijalankan secara stimulan. Bersama teman yang biasa makan bersama Anda pada minggu pagi, rangkaian kebiasaan dalam otak Anda secara otomatis menghubungkan hari dan waktu atau konteks. Dengan singgah ke toko kue, reaksi yang membicarakan mereka tidak datang, imbalan. Ketika menuju ke sana, Anda mungkin berpikir dengan sadar tentang apa yang akan Anda ceritakan kepada teman-teman dan akan seperti apa reaksi mereka. Banyak aksi kita yang menggunakan sejumlah rangkaian saraf seperti ini. Namun, ambiguitas dapat dikurangi dengan eksperimen yang cermat. Memisahkan kebiasaan dari aksi yang lebih sadar merupakan tantangan utama dalam penelitian awal saya. Di luar laboratorium, saya dapat menunjukkan berulang kali bahwa orang bertindak berdasarkan kebiasaan, mengulang perilaku terakhir mereka, bukan melakukan yang sudah mereka rencanakan. Namun, saya tidak dapat memperagakan kebiasaan dalam kondisi terkendali di laboratorium. Dalam eksperimen saya, para partisipan mengerjakan tugas berulang-ulang, tetapi ketika kemudian diuji, mereka terus menjalankan tugas dengan membuat keputusan sadar untuk hal yang sama, bukan bergantung pada kebiasaan. Saya mencoba mengubah tugas atas menjadikannya lebih sederhana dan lebih mudah. Saya mencoba menambah sesi pelatihan, semuanya berakhir dengan kegagalan.
Ini pekerjaan yang membuat saya frustasi sampai saya sadar tentang permeabilitas antara kebiasaan dan keputusan sadar, dan kekuatan konteks. Saya sesungguhnya berhasil membuat latihan untuk kebiasaan, tetapi selama pengujian, partisipan berpikir dengan cermat tentang yang saya inginkan dari mereka. Jika Anda pernah berada dalam sebuah kajian laboratorium, Anda pasti mengalami rasa ingin tahu tentang tujuan penelitian dan apa yang ditujukan tentang Anda sebagai seorang individu. Semua orang menjadi seperti ilmuwan ketika berada dalam laboratorium. Inilah yang terjadi selama eksperimen saya. Para partisipan berpikir secara aktif tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kajian tersebut dan mereka mengalahkan kebiasaan mereka dengan sadar. Penelitian saya akhirnya berhasil ketika saya sadar bahwa saya memerlukan sebuah situasi uji yang memberikan konteks lebih realistis, mirip kehidupan sehari-hari. Di luar laboratorium, motivasi dan kemampuan kita untuk berpikir dengan cermat seperti ilmuwan terkuras oleh banyak hal yang mengalihkan perhatian, pekerjaan, media sosial, orang berperilaku negatif, pemberitaan, lalu lintas, tagihan, dan keluarga kita. Misalnya, karena itu saya menambahkan distraksi yang distimulasikan ke dalam pengujian, seperti video untuk mengalihkan dan mempertahankan perhatian para partisipan. Sebelumnya, saya juga memberi mereka tugas yang menguras tenaga secara kognitif dan memberi mereka kesibukan. Dengan banyaknya tugas untuk keputusan sadar, para partisipan mulai bertindak berdasarkan kebiasaan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya mengerjakan hal yang datang ke dalam pikiran dengan mudah. Mereka tidak berpikir terlalu keras tentang yang harus mereka lakukan untuk membuat saya terkesan. Berkat munculnya kebiasaan di laboratorium, kami menjadi lebih ambisius. Gus Itachop, Lead Uziel, dan saya meyakinkan para partisipan dalam sebuah kajian bahwa gula tidak baik bagi mereka. Ini terbilang kasus yang mudah. Kami kemudian memberikan pilihan minuman kepada para pembenci gula ini, minuman ringan, jus atau bir. Ketika laboratorium mengimitasi kehidupan nyata dengan tugas yang menguras energi secara kognitif, para partisipan mengabaikan sikap baru mereka dalam hal kesehatan dan minum sesuai kebiasaan mereka. Jika pilihan standar mereka adalah soda bergula, maka itulah yang mereka pilih. Jika mereka biasa minum air, itulah yang mereka pilih. Dalam satu kajian saja, kami berhasil merekam situasi sulit yang membingungkan National Cancer Institute dan kampanye diet sehat mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, lebih mudah bertindak berdasarkan kebiasaan daripada membuat keputusan berdasarkan niat kita yang paling baik. Namun, dalam kajian laboratorium kami, ada partisipan yang tidak diberi kesibukan berlebihan, dan mereka memilih minuman dengan sadar sejalan dengan attitude anti-gula mereka yang baru. Dalam situasi begini, para partisipan cenderung menolak soda bergula. Itu adalah aspek kunci soal mengapa kebiasaan penting sekali untuk perubahan perilaku jangka panjang. Kemampuan otak itu dahsyat, namun biaya yang harus ditanggung juga tinggi. Kita sekarang tahu bahwa kendali sadar adalah kekuatan yang paling tinggi. Bagaimanapun juga, ini berperan dalam kemajuan yang begitu besar dalam peradaban, seperti penyediaan air bersih di dalam rumah dan microchip komputer. Mengapa pikiran sadar tidak dapat mengambil alih dan mengendalikan kebiasaan kita juga? Realitas dalam hal ini adalah bahwa mengerahkan kendali menguras tenaga, membuat kita merasa lelah, stres, dan kewalahan. Pengendalian juga mendatangkan kemungkinan biaya. Kita dapat bereaksi secara serentak terhadap beberapa hal saja, dan ketika mengendalikan satu hal, kita terpaksa mengabaikan hal lain yang mungkin saja penting. Kebiasaan berdasarkan letaknya yang terbilang dalam labirin pikiran kita relatif murah. Kebiasaan ini bisa terus berdengung pada hampir semua frekuensi. Alfred North Whitehead menggunakan analogi militer untuk menerangkan batas kendali yang sudah ada. Operasi pikiran itu seperti pasukan kavaleri dalam peperangan. Jumlah mereka sangat terbatas, memerlukan kuda yang masih segar dan hanya dikerahkan pada momen yang menentukan. Psikolog memiliki sebutan yang lebih jelas untuk menggunakan kendali kognitif yang sesekali ini, sistem default interventionist. Gagasan di sini adalah bahwa kita hampir selalu menggunakan modus autopilot, kecuali ada alasan khusus yang membuat intervensi dari pikiran sadar diperlukan, misalnya harus menghadapi serbuan musuh. Lalu, kerahkan pasukan kavaleri bagaimanapun caranya, namun jangan menyanyiakan keistimewaan mereka dengan makan sayuran sesuai anjuran. Kita mengerahkan kendali atas aksi kita ketika aksi tersebut relatif mudah dan atau ketika hasilnya penting bagi kita.
Analisis cost benefit ini menentukan apakah ada hasil yang sepadan kalau kita sudah memilih atau untuk tidak bertindak secara otomatis. Mengingat pengerahan kendali tidak gratis, kita tidak menggunakannya sepanjang waktu. Coba sebutkan nama-nama hewan dalam gambar di bawah. Sangat mudah bukan? Sulit untuk keliru kalau nama disertakan bersama gambarnya. Ini hanya sulit bagi anak-anak. Gambar babi, tulisan babi. Gambar bebek, tulisan bebek. Gambar kambing, tulisannya kambing. Tugasnya menjadi lebih sulit dalam contoh berikut. Cobalah sekarang Anda mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak hanya melihat gambar. Tanggapan habitual Anda yang dipelajari melalui latihan seumur hidup adalah menafsirkan kata-kata yang Anda baca. Kebiasaan yang mungkin mempengaruhi Anda tanpa Anda sadari, sekarang bertabrakan dengan usaha menamai hewan dengan benar. Pada dasarnya, Anda memiliki dua kemungkinan tanggapan, dan tanggapan yang paling keliru yang berlandaskan kebiasaan muncul ke dalam pikiran lebih dulu. Agar dapat memberikan jawaban yang tepat, Anda harus menghentikan dorongan pertama Anda dan berpikir sebelum bicara. Gambar babi ditulis anjing, gambar bebek ditulis kucing, gambar kambing ditulis sapi. Anda telah melokalisasi dan mengalami momen pengerahan kendali eksklusif atas pribadi kebiasaan Anda. Saat kata dan gambar sesuai seperti di tugas pertama, kebiasaan dan keputusan sadar bekerja bersama dengan baik. Namun, saat mereka berbeda, seperti tugas kedua, maka Anda harus mengerahkan kendali eksekutif di atas kebiasaan. Ini adalah bentuk dari tugas Stroop klasik, sebuah uji interpreferensi dalam proses, dan sebuah analog sederhana terhadap konflik lebih pelik yang kita alami antara kebiasaan dan sasaran kita saat ini. Seperti ketika kita mencoba mengubah perilaku kita, kebiasaan dalam uji Stroop menghasilkan jawaban yang salah. Anda bisa melihat sesuatu yang memiliki paruh dan sayap, kemudian dengan percaya diri mengatakan kucing. Ini agak mengerikan. Mengenali bentuk dan nama hewan adalah pekerjaan anak TK, bukan? Kecuali ketika ada sebuah konflik sederhana antara dua potong informasi, gambar dan label. Upaya kita untuk bereaksi, meskipun ada ketidakserasian mengaktifkan wilayah otak yang terlibat dalam alokasi dan eksekusi kendali kognitif, terutama dorsal anterior cingulate cortex, bagian dalam otak kita ini mencatat sebuah konflik dengan tepat. Makhluk itu memiliki ekor berukir, tetapi jelas sekali diberi label anjing, termasuk upaya cost dan keuntungan potensial dalam memecahkannya. Mengingat mudahnya contoh Stroop, mungkin alangkah baiknya jika Anda mengerahkan sedikit upaya tambahan untuk mengabaikan label itu. Hasilnya Anda akan mendapatkan jawaban yang benar. Uji Stroop juga tidak berisiko. Ini merupakan cara luar biasa untuk mengisolasi dan melihat sebuah contoh kecil untuk sesuatu yang sayangnya agak lebih luas dalam kehidupan nyata. Tidak banyak di antara kita yang harus cepat-cepat mengidentifikasi hewan ternak. Namun, dalam situasi yang lebih realistis, kita menyadari bahwa tanggapan yang kita inginkan mulai terkikis. Ketika keuntungan berkurang, ketika konsentrasi bekerja lebih keras, ketika Anda tertinggal saat mengerjakan tugas, ketika Anda hanya berlari 2 kali dalam sepekan padahal biasanya berlari 3 kali, dan manfaat dari upaya berkelanjutan Anda turun ke tingkat yang sangat rendah, apakah Anda akan mencoba mendongkrak keuntungan itu dengan berlari lebih giat, dengan berusaha lebih giat, dengan berusaha lebih keras? Atau sebaliknya, apakah Anda justru akan menurunkan upaya dengan sadar dan bergantung pada kebiasaan? Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.